kami dari Kompas Ismotis ingin mempresentasikan tentang merumuskan startup di era 2023 sampai 2050, yaitu membahas tentang usaha jual beli online. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri Cici Pranata dan Rizka Putri Amelia. Oke, di sini tanpa lama-lama lagi langsung aja kami akan mulai presentasinya yang akan dibacakan langsung oleh Rizka Putri Amelia. Kepada Rizka, saya persilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang merumuskan startup di era 2023 sampai 2050. Yaitu pendahuluan. Pada era digital yang semakin maju, dunia telah menyaksikan perubahan dramatis dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi dalam cara kita berbelanja dan berbisnis. Revolusi teknologi dan konektivitas global telah mengubah paradigma tradisional perdagangan menjadi sesuatu yang lebih inovatif dan efisien. Contohnya seperti jual beli online. Dari tahun 2023 sampai 2050, pergeseran arus teknologi akan terus mempengaruhi dunia bisnis dengan jual beli online sebagai salah satu tren terkemuka. Masyarakat semakin mengandalkan kenyamanan dan kemudahan berbelanja dari kenyamanan rumah mereka. Perkembangan teknologi internet, kecerdasan buatan, dan pemrosesan data semakin memfasilitasi pengalaman berbelanja online yang lebih profesional dan mudah diakses. Selanjutnya yaitu tren startup di era 2023 sampai 2050. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI dan automasi. Yang kedua, internet of things dan konektivitas. Yang ketiga, kesehatan dan teknologi medis. Yang keempat, energi terbarukan dan lingkungan. Yang kelima, keuangan digital dan blockchain. Keenam, perkembangan teknologi. Ketujuh, transportasi otonom dan mobilitas. Dan yang kedelapan yaitu robotika dan otomasi industri. Selanjutnya, leadership startup menuju 2050. Leadership startup menuju tahun 2050 harus memiliki visi jangka panjang, adaptabilitas, kemampuan memimpin tim, inovasi teknologi, keterbukaan terhadap diversitas, keberanian mengambil resiko, fokus pada keberlanjutan, kemampuan berkolaborasi, kemampuan belajar dan berkembang, serta integritas dan etika yang tinggi. Dengan kualitas kepemimpinan ini, startup dapat menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan dengan sukses. Selanjutnya yaitu membangun produk startup di tahun 2023 sampai 2050. Yaitu yang pertama, fokus pada inovasi teknologi dan pengalaman pengguna. Yang kedua, pertimbangkan ekspansi global untuk menjangkau pelanggan baru. Yang ketiga, jaga keamanan dan privasi pengguna dengan baik. Yang keempat, diversifikasi produk dan dukung berbagai metode pembayaran digital. Yang kelima, cari solusi logistik dan efisien dan andal. Keenam, manfaatkan pemasaran digital untuk mencapai target audiens. Ketujuh, pertimbangkan kemitraan dengan merek terkenal untuk meningkatkan kredibilitas. Kedelapan, fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cece Pranata. Oke, ya di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya di sini ada jangkauan konsumen startup. Yang pertama ada jumlah pengguna terus rendah. Yang kedua akses mudah melalui perangkat mobile. Yang ketiga ada teknologi canggih seperti kecerdasan buatan VR atau AR dan bot dapat mengubah cara berbelanja. Yang keempat ada personalisasi dan analitik data meningkatkan pengalaman konsumen. Yang kelima ada diversifikasi produk dan layanan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang keenam ada eksperimen baru dalam e-commerce seperti omnichannel, drone, dan mata uang kripto. Selanjutnya di sini ada pendanaan startup yaitu bootstrapping, yaitu
pendanaan dari dana pribadi pendiri. Yang kedua ada dana dari keluarga dan atau teman. Keluarga dan teman juga bisa menjadi pendukung utama di saat kita mau membuka sebuah usaha. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu pinjaman atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat adalah modal ventura, pendanaan dari investor modal ventura. Yang kelima ada pembiayaan mezzanine, yaitu pinjaman atau investasi campur antara utang dan ekuitas. Selanjutnya di sini ada rekrutmen membangun perusahaan di tahun 2050. Yang pertama adalah rekrutmen karyawan dengan keterampilan teknologi terkini. Yang kedua ada fleksibilitas kerja dan perekrutan global. Yang ketiga ada keanekaragaman latar belakang karyawan. Yang keempat ada penggunaan teknologi untuk seleksi calon karyawan. Yang kelima ada fokus pada keterampilan soft skill dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Oke, di sini ada di scale perusahaan. Perusahaan kecil menjadi perusahaan yang besar. Scaling adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk tumbuh dan mengatasi pertumbuhan bisnis dengan efisien dan efektif. Scaling sangat penting ketika perusahaan ingin bertransformasi dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Berikut adalah beberapa langkah dan faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam proses skala perusahaan. Scaling perusahaan kecil menjadi besar membutuhkan, yaitu yang pertama, rencana bisnis yang jelas. Yang kedua, inovasi produk atau layanan. Yang ketiga adalah infrastruktur teknologi dan operasional yang kuat. Yang keempat, tim kompeten dan berdedikasi. Yang kelima adalah strategi pemasaran efektif. Yang keenam adalah keuangan yang sehat. Yang ketujuh ada fokus pada kepuasan pelanggan. Dan yang kedelapan ada aliansi strategis dan ekspansi pasar. Selanjutnya yang terakhir adalah menghadapi resiko dengan rencana mitigasi. Nah, selanjutnya di sini kami menyimpulkan bahwa startup di era 2023 hingga 2050 menawarkan peluang luas bagi startup jual beli online untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengadopsi teknologi canggih berfokus pada pengalaman pelanggan, membangun kemitraan strategis, dan berkomitmen pada berkesinambungan, startup dapat menjadi pemain utama di pasar global dan berkembang besar. Penting untuk visi dan misi masa depan yang kuat dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan yang muncul. Dengan pendanaan yang tepat dan strategi pertumbuhan yang matang, startup memiliki potensi untuk menjadi pemimpin industri dan menciptakan dampak positif dalam dunia e-commerce. Nah, oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.